Baiklah, perkenalkan nama saya Nawir Sultoni dengan NIM 2401020141. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami visualisasi algoritma Dijkstra untuk penentuan rute terpendek pada peta Bintan Acak. Di sini anggota kami terdiri dari 3 orang, yaitu Solahuddin Putra Akbar, kemudian saya sendiri, Nawir Sultoni, kemudian Sandi Yahya. Proyek ini dibuat untuk menunjukkan bagaimana sebuah komputer dapat menentukan jalur perjalanan yang paling efisien menggunakan algoritma pencarian jalur terpendek. Di sini kami menggunakan algoritma Dijkstra. Selain menampilkan hasil akhir berupa rute terpendek, aplikasi yang kami buat juga mampu memvisualisasikan proses kerja algoritmanya secara interaktif sehingga pengguna dapat memahami setiap langkah yang dilakukan algoritma dalam mencari solusi. Nah, kemudian untuk latar belakang navigasi adalah kebutuhan utama sehari-hari. Kemudian banyak jalur yang tersedia untuk mencapai lokasi tujuan. Nah, di sini diperlukan metode otomatis untuk menentukan rute terpendek tersebut. Nah, sebagai contoh permasalahan sederhananya, di sini misalnya kita ingin berpergian ke suatu lokasi. Nah, titik awal kita ialah di Pasar Bintan, Pasar Raya Bintan. Nah, kemudian tujuan kita adalah ke Taman Pamedan Tanjung Pinang. Nah, di sini banyak rute jalan yang dapat kita lalui untuk menuju lokasi tersebut. Nah, jika manusia dapat melihat peta tersebut, nah kita dapat langsung menyimpulkan bahwa jalur terpendeknya ada di mana. Namun pada sistem yang lebih kompleks, jumlah lokasi dan jalan bisa sangat banyak sehingga komputer harus melakukan perhitungan secara otomatis. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan pencarian rute tersebut, kita dapat menggunakan konsep yang disebut teori graf. Nah, graf ini merupakan struktur data yang terdiri dari simpul dan hubungan antar simpul. Nah, pada proyek yang kami buat ini, lokasi atau kota direpresentasikan sebagai node atau titik. Kemudian jalan yang menghubungkan antara dua lokasi direpresentasikan sebagai edge atau garis. Sedangkan jarak antar lokasi direpresentasikan sebagai bobot atau weight. Nah, dengan representasi itu, seluruh peta dapat diubah menjadi kumpulan data sistematis yang dapat diproses oleh komputer. Selanjutnya, komputer akan menghitung kombinasi jalur yang memiliki total jarak paling kecil untuk menentukan jarak terkecil pada lokasi tujuan. Nah, rumusan masalahnya adalah bagaimana menentukan jalur terpendek antara dua lokasi tersebut, kemudian bagaimana memvisualisasikan proses pencarian jalur secara step by step, dan bagaimana menerapkan algoritma Dijkstra pada jaringan lokasi di peta yang telah dibuat pada proyek. Nah, sebagai solusi untuk mencari jalur dengan jarak minimum tersebut, kami menggunakan algoritma Dijkstra. Kemudian algoritma Dijkstra ini merupakan salah satu algoritma pencarian jalur terpendek yang sangat populer dalam ilmu komputer. Nah, prinsip kerjanya adalah memilih titik dengan jarak sementara yang paling kecil, kemudian memperbarui jarak ke titik-titik tetangganya secara bertahap sehingga mencapai tujuan. Nah, hasil akhirnya adalah jalur dengan total bobot terkecil dari titik awal menuju titik tujuan. Pada proyek ini, algoritma Dijkstra digunakan sebagai inti dari proses pencarian rute terpendek pada Bintan yang dibangkitkan secara acak.
Setelah memahami permasalahan dan solusi yang diurungkan tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur proyek yang kami bangun pada proyek ini. Nah, secara umum terdapat 3 file utama yang saling bekerja sama untuk membuat aplikasi kami. Kami menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Masing-masing file memiliki fungsi yang berbeda agar kode program lebih terstruktur dan mudah untuk dikembangkan. Nah, pada file index.html ini, file ini berfungsi sebagai kerangka utama aplikasi atau bagian yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Nah, di dalamnya terdapat berbagai komponen seperti area visualisasi peta, nah, kemudian pilihan titik awal dan tujuan, kemudian tombol pencarian rute, informasi hasil pencariannya. Singkatnya, file HTML ini bertugas menyediakan seluruh elemen yang diperlukan oleh pengguna untuk menggunakan aplikasinya. Kemudian selanjutnya ada file style.css ini. File ini digunakan untuk mengatur tampilan aplikasi agar lebih rapi, menarik, dan mudah digunakan oleh user. Nah, pengaturan yang dilakukan antara lain warna antarmuka, layout atau tata letak komponen, kemudian ukuran elemen, kemudian efek visualisasi dan animasi. Nah, dengan adanya CSS ini, aplikasi tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga memiliki tampilan yang lebih nyaman oleh user. Kemudian file yang terakhir adalah app.js. Nah, file ini merupakan inti dari aplikasi karena berisi seluruh logika yang menjalankan sistem. Nah, secara umum, file ini menangani pembuatan dan pengelolaan data peta, kemudian proses pencarian rutenya, kemudian visualisasi hasil pencarian, interaksi antara pengguna dan aplikasi. Nah, di dalam file inilah algoritma Dijkstra diimplementasikan untuk menentukan jalur terpendek. Nah, untuk penjelasan lebih detail mengenai cara kerja algoritma dan implementasi kode programnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya pada sesi berikutnya. Nah, berdasarkan struktur tersebut, dapat kita lihat bahwa aplikasi ini dibangun dengan pembagian tugas yang jelas antara tampilan, desain, dan logika program sehingga lebih mudah untuk dikembangkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Sandi Yahya. Di sini saya akan menjelaskan antarmuka dan logika JavaScript. Ya, terima kasih kepada teman saya setelah tadi memahami tentang teori algoritma Dijkstra dan arsitektur sistem secara keseluruhan. Sekarang giliran saya untuk membedah bagian yang paling nyata dari proyek ini, yaitu bagaimana setiap tombol dan fitur yang Anda lihat di layar ini bekerja di balik kode JavaScript-nya. Saya akan membantu Anda dengan pendekatan sederhana. Saya tunjukkan fiturnya di browser, lalu kita buka kodenya seperti yang terlihat di sebelah kiri, dan lihat fungsi mana yang berjalan. Mari kita mulai. Yang pertama ada fitur acak graph. Acak graph, input node, dan seed. Panel pertama yang kita lihat adalah acak graph. Di sini pengguna bisa mengubah dua hal, jumlah node lewat silinder ini 6, 7, 8, 9, 10, dan seed di kotak input. Kita bisa menginput huruf 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya, apa itu seed dan kenapa kita membutuhkannya? Seed adalah kunci matematis untuk pencegahan yang bisa diulang. Misalnya seed 42 akan selalu menghasilkan bentuk peta yang persis sama, lokasi yang sama, dan koneksi yang sama, tidak peduli berapa kali tombol ditekan. Ini sangat penting agar kita bisa membandingkan rute yang konsisten. Begini cara kerjanya di Node apps JavaScript. Ada fungsi bernama create seed, singkatan dari create random number generation, memberikan random
number seperti yang kita bisa tekan di sini, dia akan memberikan angka yang berbeda-beda yang menggunakan algoritma matematis bernama linear regression generator. Kita bisa cari function RNG paksa menjadi onsite 32 integer konsta dari LGZ dari buku Nur Melchior Recipe, kebalikan angka 0 dan 1. Setiap kali fungsi ini dipanggil dengan state yang sama, ia akan menghasilkan urutan angka yang persis identik. Angka-angka itulah yang menentukan lokasi mana yang dipilih dari location pool, yaitu 12 kota di Pulau Bintan, dan di mana posisinya di kanvas. Saat tombol buat graf baru diklik, fungsi handle generation akan dipanggil. Kita akan melihat kodenya. Ini kodenya. Kode ini fungsinya mengambil nilai dari HTML, melempelkannya ke generate random graph, lalu membangun agency list dari graph yang dihasilkan. Setelah itu, seluruh tampilan dropdown header canvas diperbarui seluruhnya. Kita bisa contoh. Ini diperbarui bukan? Kita lihat. Ini juga diperbarui. Kita random perbarui. Ini random perbarui. Node-nya kita kurangi. Random ini diperbarui juga. Kita random diperbarui juga. Kita buat node-nya 8, ini diperbarui juga. Nah, seperti itu. Nah, di kedua ini ada drop down lokasi dan tombol swap. Kita bisa memilih lokasi awal dan swap. Ada lokasi contoh, ini kita bisa swap Bintan. Kita bisa pilih lokasi yang mau, terus kita bisa swap lagi. Nah, setelah graf terbentuk, pengguna memilih titik awal dan tujuan dari dua dropdown yang menarik. Isi dropdown ini tidak pernah ditulis secara manual di HTML. Ia dibuat secara dinamis oleh function population dropdown. Setiap kali graf baru dibuat, function population dropdown. Kita bisa cek codingannya. Nah, di sini dia. Fungsi ini membaca objek current nodes yang sekarang, yaitu sekitar ada 8, yang sedang aktif, lalu mengubah setiap data node menjadi tag option. Inilah mengapa dropdown selalu sinkron dengan graf yang sedang ditampilkan. Di antara kedua dropdown ada tombol panah untuk menukar posisi awal dan tujuan kode yang sangat ringkas, fungsinya handle swap. Kita bisa nge-swap. Hanya 3 baris untuk function handle swap ini, kita bisa cek. Tapi ini sangat berguna. Simpan sementara nilai awal dan isi awal dengan nilai tujuan, isi tujuan dengan nilai awal. Nah, selanjutnya di sini ada cari animasi. Cari dan animasi. Ini adalah jantung dari aplikasi kita. Ada dua tombol eksekusi, cari dan animasi. Keduanya memanggil fungsi dari jaksa yang sama, tapi dengan cara menampilkan hasil yang berbeda. Tombol cari memanggil handle search. Mode ini mengabaikan rekaman langkah demi langkah. Ia langsung mengambil jalur akhir dan menampilkannya. Dia tidak menampilkan langkah demi langkahnya, dia langsung akhir. Kita coba cari. Nah, dia langsung ketemu bukan? Coba lagoy ke Tapaya. Kita Tapaya. Cari, tuh dia langsung hasil akhirnya. Ke Tanjung Uban kita cari, dia langsung ke hasil akhir. Ke Kawal, dia langsung ke hasil akhir. Function handle search namanya. Kita bisa lihat di codingan. Di bagian sini, pastikan user sudah memilih awal dan tujuan. Kita harus validate the selection. Jalankan direksa hanya hasilnya, bukan stepnya. Hasilnya. Terus animasikan garis biru dari awal ke akhir secara smooth, yang seperti kita lihat dia akan smooth dari awal ke akhirnya, mulus. Perhatikan function animation path draw. Ini bukan animation step by step jaksa, melainkan animasi visual menggambarkan garis biru yang bergerak dari titik awal ke tujuan secara progresif menggunakan request animation frame.
Hasilnya lebih estetik dan intuitif untuk pengguna. Tombol animasi memanggil handle animate. Di sini kita mengambil semua rekaman langkah dari The Jackstra. Function handle animate. Baik, kita lihat. Ini dia. Jalankan The Jaksa, ambil baut hasil dan array langkah. Simpan semua rekaman langkah. Array step ini berisi puluhan snapshot, misalnya untuk 8 node bisa ada 16 sampai 30 langkah yang direkam satu persatu oleh The Jaksa with step. Step snapshot menyimpan state langkah algoritma node, mana yang sudah final, node mana yang sedang dalam antrian, dan terkini setiap node edge mana yang sedang diperiksa. Kita bisa cek, dia memeriksa ke Tanjung Uban, Kijang, Lagoy, dia memeriksa lagi ke Bintan Timur, ke Kijang, ke Taluk Sepong, ke Kawal, Lagoy. Setelah itu dia akan menemukan di mana jalur tercepatnya dari 8 node tadi. Semua dicek satu persatu. Kita menemukan 28 step di sini, 27, 28, dan ketemu. Baik, di selanjutnya, ada panel kontrol animasi dan kecepatan. Setelah mode animasi aktif, panel kontrol muncul di bawah. Ada tombol pause, play menu, maju satu langkah, mundur satu langkah, slide kecepatan, lambat, kecepat. Bagaimana slider kecepatan ini mengatur laju animasi lewat function get step delay. Function get step delay, kita akan menunjukkan kodenya. Nah, di sini dia akan menunjukkan 1 ini lambat, sedangkan 10 ini cepat. 1800 millisecond ini untuk kecepatan yang lambat, maksudnya lambat 1, karena ini hampir 2 detik, sedangkan ini untuk yang 10 yang cepat. Bisa kita contoh animasi, kita bisa cepatkan. Nah, dia akan cepat bukan mencarinya. Kita bisa juga lalu lambatkan, dia akan lambat. Kita bisa majukan satu step dengan cepat, mundurkan dengan cepat, sebaliknya kita mundurkan semua. Kita bisa ke step awal, step akhir, step awal, step akhir, play lagi, kecepatannya dipercepat, diperlambat, percepat, perlambat, percepat, dan seperti itulah. Kita bisa perlambat lagi, percepat lagi, perlambat lagi, percepat. Jika slider di posisi kiri, speed akan menjadi 1 dan di sisi kanan menjadi 10. Hanya 270 mDetik itu sangat cepat. Mekanisme autoplay bekerja menggunakan recursive set timeout di function play animation. Kita bisa lihat. Di sini playing step index Jaksa let 1 jika selesai render final state. Function advance memanggil dirinya sendiri secara berulang dengan jeda waktu dari slider. Setiap siklus memanggil go to step yang menggambarkan ulang seluruh kanvas sesuai state langkah tersebut, termasuk mewarnai node aktif dengan kuning, node yang sudah final dengan biru, dan node yang dalam antrian dengan ungu. Penggunaan bisa juga menggunakan keyboard, tanda panah kanan kiri, maju mundur satu langkah, pause, play. Nah, yang bagian terakhir ada hasil root, tabel jarak, dan reset. Di proses akhir, baik via cari maupun animasi, sistem menampilkan 2 langkah rekap rute dan tabel jarak. Rekap rute ditampilkan oleh function render result such is yang membaca array path dari hasil Jaksa dan mengubahnya menjadi elemen HTML secara dinamis. Cons, kita bisa lihat di sini codingannya. Sini ada warna hijau, merah, dan biru. Untuk setiap di jalur terpendek dirender sebagai satu baris dengan icon warna berbeda. Untuk titik awal hijau, titik tujuan merah, dan titik perantara biru. Kita bisa lihat hijaunya gesek, Kijang, Kawal. Dia menentukan dari gesek sini ke Kijang dan ke Kawal tujuan akhirnya. Nah,
Untuk tabel jarak, fungsi render distance table membaca all distance dari hasil Dijakstra. Objek ini akan menyimpan jarak minimum dari setiap node, bukan hanya jalur yang ditempuh. Jika ada node yang tidak tersambung ke titik awal, nilainya tetap infinity dan ditampilkan di layar sebagai infinity. Di sini dia akan tabel jarak semua lokasi Tanjung Uban, 0, Gresik, dan lain-lain. Di sini codingannya. Sorry. Terakhir, tombol reset. Dan seperti saya belum coba, ini akan mereset semuanya, tapi tidak menghapus node dan seed graph. Function handle reset. Ini dia. Sembunyikan semua panel ekstra, gambar ulang graf tanpa highlight. Graf tetap ada, seed tetap sama, hanya semua highlight dan hasil yang dihapus ini memungkinkan pengguna mencoba rute yang berbeda tanpa harus menggenerate ulang graf. Ya, jadi dari tur singkat ini kita bisa melihat bahwa aplikasi ini bukan sekedar tampilan mati. Setiap elemen UI, drop down yang dinamis, animasi bertahap, kode, warna, node, table, jarak, hingga slider kecepatan semua merupakan terjemahan langsung dari teori algoritma Dirjaksa ke dalam kode JavaScript yang terstruktur. Arsitektur model control view yang diterapkan di aplikasi JavaScript membuat setiap bagian punya tanggung jawab yang jelas dan mudah dikembangkan ke depannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingannya, semua detail codingan dalam JavaScript-nya. Di sini ada model, yaitu data dan logika pembangkit graf. Nah, di sini juga ada controller, algoritma Dijaksa dan rekam langkah. Dan juga ada view, rendering canvas dan manipulasi DOM. Nah, di sini ada point fill. Bagian point fill ini mengecek dua hal. Point fill mengecek dua hal. Yang dicek ini apakah canvas API tersedia dan apakah metode round range belum ada. Jika browser lama tidak mendukung round range, kode di bawahnya mendefinisikan sendiri fungsi secara manual menggunakan move to, line to, dan quartic curve to untuk membuat sudut melengkung pada persegi panjang. Parameter R bisa berupa angka tunggal atau array. Nah, selanjutnya ada mode pool, lokasi, bintang, dan generator graf acak. Di cons location pool, di sini ada label Tanjung Pinang, Lagoy, Kijang, dan lain-lain. Array berisi 12 kolom nyata di Pulau Bintan. Setiap objek punya label, nama lengkap, dan kode 3 huruf. Kode ini yang dimaksud, 3 huruf dari masing-masing. Ini adalah database node yang akan dipilih secara acak. Nah, selanjutnya ada create RNG seed. Nah, di sini function create RNG seed ini adalah linear congruence generation LCG, pembangkit bilangan acak yang bisa diulang. Di sini seed ini, let seed 0, paksa seed menjadi unsigned 32 bit integer agar tidak ada nilai negatif. Di sini math imul, di sini ada juga perkalian integer 32 bit, konstanta dari buku universal receipt. Nah, juga di sini ada angka tambahan konstanta lalu potong ke 32 bit. Return S lebih dari 0 adalah ubah ke rentang 0,1. Karena baris yang selalu menghasilkan urutan angka yang sama, inilah membuat graf bisa diproduksi. Shuffle array. Di sini ada shuffle array, implementasi algoritma Fisher-Yates. Cara kerjanya itu, pertama salin array. Dia tidak bisa membuat modifikasi aslinya. Mulai dari elemen terakhir, tukar dengan elemen acak di posisi sebelumnya.
terus mundur hingga elemen kedua. Hasilnya adalah pengecekan yang seragam setiap permutasi pemulihan probabilitas yang sama. Nah, di sini create random graph, generates random graph ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya di bagian penjelasan mendalamnya, penjelasan di HTML-nya tadi di websitenya. Nah, di sini ada fungsi terpanjang yang terpenting di bagian model yang terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama adalah dia memilih lokasi. Pilih lokasi secara acak. Serta select location pool. Dia acak pool lalu mengambil node count lokasi pertama. Tahap kedua menentukan node. Dia akan menentukan node. Looping do while mencoba posisi acak hingga menemukan yang tidak tumpang tindih min dies. Nah, artinya setiap node yang harus berjarak minimal 20% lebar dari kanvas. Pad 0,12 ini adalah margin tepi agar node tidak terlalu pinggir. Tahap ketiga, buat semua pasangan edge. Tahap ketiga nih, pasangan edge. Menghasilkan sebuah kombinasi pasangan node nx dalam kurung n kurang 1 tutup kurung atau 2 pasang. Lalu diurutkan berdasarkan jarak Euclidean dari pendek ke panjang. Nah, di tahap keempat ada MTS ini. Di sini adalah struktur data union find. Find dengan path compression membuat pencarian sangat efisien. Union menggabungkan dua komponen algoritma Kruskal memiliki edge terpendek yang menghubungkan kedua komponen berbeda, menjamin semua node terhubung. Bobot edge dikonversi dari jarak Euclidean 0 kurang 1 ke kilometer realistis. Di bagian terakhir tahap 5 adalah tambahan edge ekstra. Di sini menghasilkan nilai yang cenderung mendekati 0 sehingga edge yang lebih pendek sering dipilih. Ini menciptakan graf yang lebih realistis. Kota terdekat lebih sering terhubung gitu. Yap, di sini ada will pilih acak frekuensi yang lebih pendek, dia mencari yang terdekat edge push. Return di sini ada membangun evidence dari nodes edge, function build analysis. Di sini mengubah edge menjadi agency list. Setiap edge dimasukkan dua arah karena graf tidak berarah. Struktur data ini memungkinkan pencarian tetangga node dengan cepat. Kunci efisiensi Dijkstra. Nah, di bagian 3 di sini ada controller Dijkstra step. Oke, kita langsung ke Dijkstra switch step. Ini dia. Ini adalah jantung aplikasi, bukan hanya menjalankan Dijkstra tapi juga merekam setiap keputusan sebagai snapshot untuk animasi. Inisialisasi object case. Semua jarak infinity kecuali sumber 0. Purity conquest disimulasikan dengan array biasa karena data kecil dan cukup efisien. Functions, sini ada function lagi, function snap sini. Nah, membuat salinan mendalam state saat ini. Spread operator distance jarak, menyalin objek new set, menyalin set. Ini penting agar setiap langkah menyimpan state
yang independen dan tidak saling referensi. Loop utama, di sini ada loop utamanya. Setiap itensi conque diurutkan, lalu node dengan jarak terkecil diambil. Pengecekan visit hash current menghandle duplikat. Ketika jarak diperbarui, node lama tetap di conque dan harus dilewati. Relaksasi edge. Sini ada langkah extra node minimum dari conque. Terus di bagian view campus rendering, di sini ada view campus rendering. Di sini jika tidak ada jalur ketujuan, description jadi silang jika jalur yang tidak menghubung ke node. Nah, sini langkah hasil relasi edge update atau tidak. Di sini rekonstruksi jalur dari prostate table. Nah, yang di sini ada view canvas rendering. Canvas rendering. Sini langsung ada function ini canvas. Init canvas. Mengenai HDPI retina display, device pixel ratio bisa 2 atau 3 di layar retina. Canvas ini internal dibuat lebih besar lalu di scale balik sehingga gambar tetap tajam. Nah, di sini mengembalikan warna pretest state hijau maupun merah abu-abu. Get node state, dia mengambil warna lalu akan menerapkan warna di node-nya sesuai dengan jarak. Misalnya ada hijau, jaraknya berhasil dipersingkat seperti itu. Ini kan banyak kode-kode warna. Node yang sedang diproses. Langsung ke draw a map. Di bagian function draw a map step, nodes age start id. Nah, di sini function render utama yang dipanggil setiap frame animasi urutan layar penggambaran penting untuk set order maksudnya. Background, gradien gelap atau grid dots, titik-titik dekorasi dengan opacity 2,5% itu sangat rendah. Semua edge garis dashed tambah label bobot di tengah, semua node sampai lingkaran, tambah kode, tambah label nama, page, jarak. Untuk setiap edge jika ada step relaxing edge, warnanya berubah sesuai hasil relaksasi glow effect, bukan dengan menggambarkan 2 kali. Pertama dengan line width lebih besar dan warna transparan glow, lalu gambar aslinya di atas. Terus kita langsung ke animation edge. Mana animation? Play animation, sebentar saya cari dulu. Ada glow untuk layar aktif, garis utama, label bobot jarak, gambar semua node. Di sini dia akan menggambar warna default non, overlay warna, halo luar untuk start atau end. Di sini ada isi lingkaran node, border utama. Di sini banyak sekali warna-warna kode di dalam lingkaran, label jarak. Hanya saat animasi berlangsung seperti itu. Nama kota di bawah node, dia akan membuat nama kotanya di bawah node. Terus
kita akan ke app state global. Let courage node, courage age, caret semuanya di caret. Semua state disimpan sebagai variabel modul. Desain sederhana tanpa framework state management. Ya, caret nodes berarti dia ingin semua dengan node, dengan age, data semua dengan age, agency list dengan grab. Sini ada let state animasi dirjaksranya. Kalau true saat menampilkan animasi step by stepnya. Let mode. Membaca seed node count dari UI, memanggil generate random map, lalu memersetkan semua animasi alur. Ya, seperti itu. Ini ada view referensi DOM-nya. Sini warna hijau, render hasil rute terpendek ke panel. Jadi setiap dia akan mencoba, saya bilang pada sebelumnya itu yang hijau ini awal, ini akhir tujuan, lalu dia akan biru itu tentang prosesnya. Di sini ada render table, node dari semua sumber dengan render table. Nah, di sini ada mapping type, counter progress bar. Mapping type ini label extract skip, selesai, novat, skip, update, extract, inti, animation engine. Nah, di sini ada animation engine nih. Hitung delay, kita coba cari function advice-nya di mana. Function advice, ini function go to step. Ada function advice is playing. Nah, di sini pola recursive set time, bukan set interval, agar delay antara langkah selalu konsisten meski rendering memakan waktu. Setiap pemanggilan advance dan menjawabkan pemanggilan berikutnya. Get step delay. Di sini juga ada kecepatan. Kita coba lihat mana kecepatannya ya. Yang seperti saya bilang sebelumnya, dia bisa dipercepat dan perlambat. Ini sudah masuk ke event handle ya. Yep, event handle. State global yang tadi sudah saya jelaskan. State global ini handle generate. Mana handle generate? Ini reset UI. Untuk ngereset UI dia tidak menghilangkan maksudnya tidak menghilangkan data yang kita masukkan, cuman mereset UI animasi dari gambar mappingnya gitu. Generate graph baru node, ini dia akan membuat random ya, graph baru yang dipilih. Bisa juga kita pilih ataupun kita bisa membuat random. Di sini ada gambar graph baru, dia akan menggambar graph baru sesuai dengan sheet dan node yang kita pilih, berapa jumlahnya. Step by step, pause animation, sini result distance infinity gitu. Animasikan like jalur pada kanvas, dia akan menanimasikan, tidak step by step. Dia ada null, current final path, current nodes, current edge. Dan lalu di sini ada animasi unlike jalur terpendek menggunakan request frame, menggambar garis secara progresif dari sumber ke tujuan. Function animation path draw complete. Nah, di sini sisanya tentang mode animasi saya, tentang animasi, menganimasikan codingannya. Ini ada inisialisasi aplikasi. Ya. Function init app yang sebelumnya gambar kanvas kosong, dia draw a map null kosong. Event cylinder jumlah node current cylinder, dia menghitung jumlah node count cylinder value. Event random seed button, dia bisa mengklik seed atau random gitu kan. Kita bisa match
explore, mat random, nah, sampai segini dia randomnya sampai 999 plus 1. Set input, new seed, terus set input path, new input, tambah input. Nah, ada event generate graph baru juga saat enter di set input. Sini membuat generate ya. Pencarian dan animasi, di sini kita bisa mencari yang sebelum saya jelaskan, mencari, dan di situ ada animasinya, langsung terputar animasinya. Event control animasi, di sini ada event control animation, kita bisa kontrol mau kita lambatin cepet, mau kita skip, kita langsung ke akhir, mau ke awal lagi. Keyboard shortcut, ini kita bisa pakai keyboard untuk melakukannya, misalnya tekan EK gitu kan, kita bisa setting ini keyboard, mau kita plus pause nya kita bisa pakai handle keyboard, mau pakai keyboard eksternal maksudnya, sorry. Resize handler, ini untuk kalau kita di mana aja ya bisa kita di resize, mau dipakai di HP mau di mana aja ya. Itu saja menjelaskan codingannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya Solahuddin Putra Akbar dengan NIM 2401020137 akan menjelaskan bagian-bagian akhir dari proyek ini. Saya akan membedah pacu dari aplikasi kita melalui analisis kompleksitas algoritma yang akan mempengaruhi visualisasi rute terpendek di peta Pulau Bintan ini, karena tidak hanya harus akurat di balik layar, program harus berjalan secara efisien dan tidak memakan banyak memori dan responsif. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan fungsi pembentukan graf, yaitu ini. Sebelum algoritma Dijkstra mencari rute, sistem harus membangun jaringan jalan antar lokasi. Pada blok kode ini dilakukan proses menggunakan perulangan bersarang atau nested loop untuk memastikan tidak ada rute yang terlewat. Setiap titik lokasi atau node yang ada di peta harus dievaluasi hubungannya dengan titik-titik lain di depannya, karena setiap node melakukan perulangan ke node lainnya, maka terjadi operasi perkalian node kali node. Oleh karena itu, kompleksitas pembentukan graf ini adalah O n pangkat 2. Lalu beralih ke potongan kode algoritma Dijkstra. Baiklah, seperti yang kita lihat pada bagian-bagian kode Dijkstra terdapat sebuah loop utama Dijkstra. Loop utama ini akan mengekstrak node dengan jarak minimum, simulasi min heap. Lalu di blok ini akan di skip jika sudah difinalisasi, lalu akan menghapus proses currentnya, lalu ekstrak node minimum dari queue. Jika sudah mencapai tujuan, hentikan lebih awal. Jika sudah current, maka berhenti lebih awal. Lalu proses berikutnya itu relaksasi semua tetangga node di saat ini. Jika
sudah mencapai semua tujuan, maka akan direlaksasikan menggunakan fungsi for atau perulangan. Lalu di dalam perulangannya terdapat proses melewati tangga yang sudah final. Lalu continue. Jadi setiap kali algoritma selesai memperbarui jarak terpendek, antrian lokasi harus diurutkan kembali untuk mencari kota mana yang berjarak paling dekat saat ini. Mengingat kita menggunakan metode array sort bawaan, alih-alih struktur data min-heap khusus, setiap proses pengurutan ini mengonsumsi waktu ekstra. Oleh sebab itu, jika dijumlahkan dengan iterasi setiap jalan penghubung edge, kompleksitas waktu pencarian rute pada proyek ini secara keseluruhan adalah O n pangkat 2 tambah E atau edge. Untuk skala peta dengan belasan node seperti yang kita ujikan, performa O n pangkat 2 tambah E ini masih sangat secepat kilat dan tidak akan lambat atau lag. Lalu selanjutnya adalah analisis memori atau space. Nah, jika diperhatikan di awal fungsi Dijkstra, array distance ini yang berfungsi untuk merekam jarak terpendek ke setiap titik. Array previous ini berfungsi untuk melacak rute atau kota asal sebelumnya. Set visited untuk mencatat kota-kota mana saja yang sudah selesai diproses. Ukuran semua struktur data ini tumbuh secara linear atau garis lurus. Mereka hanya bertambah seiring dengan jumlah lokasi atau node-nya dan jumlah edge yang ada di peta. Dengan demikian, kompleksitas ruang atau memorinya sangat efisien, yaitu N tambah E. Tidak ada data ganda atau redundant yang disimpan secara berlebihan. Baiklah, sekian saja penjelasan kode penjelasan saya mengenai graf, sedikit algoritma Dijkstra, dan analisis kompleksitas dan memorinya. Selanjutnya saya akan melakukan sedikit demo program yang telah kami buat. Saya akan menguji programnya. Kami telah menguji berkali-kali programnya dan tidak terdapat lag atau error atau bug dalam program yang telah kami buat. Dengan fungsi seed, mengacak seed agar lokasi-lokasi node-nya teracak untuk menghindari adanya hafalan node terdekat, agar membuktikan kalau algoritma Dijkstra-nya sudah bekerja dengan baik dan tidak error. Lalu kita bisa memilih jumlah node 6, 7, 8, 9, 10. Jika kita buat 10, maka ada daerah-daerah di Pulau Bintan, Mentang, Gunung Kijang, Lagoy, Teluk Sebong, Tanjung Uban, Bintan Timur, Kawal, Toapaya, Gesek, dan Sri Bintan. Dan edge-nya merupakan perkiraan jarak dari satu titik ke titik lainnya
pada kilometer, dalam bentuk kilometer di Pulau Bintan ini. Lalu jika kita kurangkan notnya, maka salah satu titik akan dibuang. Lalu jika kita ubah sheetnya, maka posisinya akan berubah. Posisi titik satu dan titik lainnya akan diubah atau diacak. Seperti ini, Mentang ke Bintan Timur. Kalau diacak lagi, Mantang hilang. Karena kita kurangin notnya, maka Mantang hilang. Jika kita buat fullnya, maka akan muncul satu lagi not daerah acak yang berada di Pulau Bintan. Nih, lalu kita dapat memilih lokasi awal dan lokasi tujuan yang akan kita cari not terdekatnya. Kita dapat cari langsung untuk membuktikan bahwa memori tidak redundan dan bekerja dengan cepat. Nah, lalu langsung ketemu karena hanya bersebelahan. Kita coba yang jauh seperti kawal. Oke, kijang ke kawal langsung ditemukan dalam hitungan kurang dari 1 detik. Rute terdekatnya adalah melalui Mantang, lalu langsung ke kawal. Nah, sekarang kita coba lihat animasinya. Sini terdapat ditampilkan animasi step per step algoritma Dijkstranya. Algoritmanya mencari titik-titik, mencoba semua titik-titik terdekat dari titik start, lalu merelaksasikannya, lalu menyimpan rute terdekatnya, bobot terdekat ke disk. Lalu akhirnya akan muncul rute terdekatnya. Di sini ditampilkan proses Dijkstranya adalah 31 steps. Dapat dilihat step per stepnya seperti ini. Gunung Kijang ke Toa Paya dengan jarak 65 km. Dari titik awal Kijang 0 km ke Gunung Kijang adalah 25 km. Dengan ditambahkan 65, maka ke Toa Paya adalah 190 km. Kita dapat lihat step per stepnya satu persatu seperti ini. Kita mulai dari awal dan terdapat fungsi memilih kecepatan dapat disesuaikan jika kita ingin cepat untuk melihat animasinya kurang lebih seperti apa. Oh, ini jika ingin lambat, kita ingin lihat prosesnya dengan detail, atau kita ingin mempelajari algoritma Dijkstranya, lalu kita dapat membuat sedang. Jika kita kurang lebih sudah paham dan ingin melihat step per stepnya saja, kita buat cepat untuk melihat secara umum seperti apa progres Dijkstranya. Ini ada keterangannya, kuning artinya proses saat ini. Seperti ini, maka proses saatnya adalah Gunung Kijang. Yang biru berarti sudah final, sudah tidak akan diproses lagi. Garis biru artinya sedang direlaksasi. Contohnya nah seperti ini. Hijau tandanya jarak diperbarui. Nah, maka jarak di dalam disknya akan merekam yang hijau ini.
Lalu ada hasil rutenya, not yang dilalui 3, Kijang Mentang Kawal, jarak totalnya adalah 135, Kijang ke Mentang 60 km, ditambah jarak Mantang ke Kawal 75 km. Keterangan hasil rutenya. Lalu tabel jaraknya dipaparkan. Kijang rute 0 km karena kita start dari Kijang, Gunung Kijang 120 km, dipaparkan semua jarak-jaraknya. GC Unlimited, Gunung Kijang 55 km, Seri Bintan 75 km, Tanjung Uban Unlimited, Topaya 195 km, Mantang ini adalah not yang kedua 60 km. Lalu dari Kijang ke Bintan Timur 75 km, Kijang ke Kawal 135 km. Lalu di atas kanan terdapat sheetnya jika kita sedang scroll dan ingin mengetahui kita menggunakan sheet berapa. Lalu ada keterangan note juga, ada keterangan edge-nya. Berarti satu note dapat ada yang mengarah mempunyai 3 edge, ada yang mempunyai 1 edge atau 2 edge. Baiklah, sepertinya sekian saja penjelasan kode graf, Dijkstra, dan analisis kompleksitas serta analisis memori redundan dari saya. Sekian dari saya, terima kasih.